Ini dia part 3 mengenai ulasan gue tentang film ke-28 Meitantei Conan Sekigan no Fureishback. Dan kali ini kita akan membedah visual, animasi, dan pace-nya. Tapi disclaimer dulu, ini murni pendapat gue. Kalau kalian punya pandangan berbeda, mari kita diskusi di kolom komentar. Ayolah, kita ramekan lagi fandom Conan. Ciptakan regenerasi untuk tongkat estafet kita. Pertama, soal visual. Seperti film-film sebelumnya, One Eye Flashback juga memadukan CGI dan gambar tangan. Dan gue nggak ada masalah dengan itu selama serasi. Tapi ada satu scene yang agak mengganggu gue dan bikin sayang banget. Pas adegan salju longsor, gue agak hilang feel melihat pohon-pohon yang tumbang. Itu kayak kaku banget, CGI-nya terasa menonjol. Padahal gue udah tegang banget, tapi pas lihat itu langsung bergumam, yah. Bukan cuma gue, penonton lain juga ada yang ngeluh. Tapi itu hanya secuil, sisanya sampai akhir gue cukup puas. Lanjut ke animasi, secara keseluruhan terasa hidup, nggak ada yang mengganggu di mata gue. Namun pas adegan Ran gelut dengan pelaku, gue kayak deja vu. Gue merasa familiar dengan style pertarungannya. Dan setelah gue pikir-pikir, gue jadi ingat Sakamoto Days. Ya, gue merasa scene Ran gelut itu kayak mengadopsi gaya anime Sakamoto Days. Bukan mencontek ya, tapi style animasinya. Gerakannya lebih fleksibel dan dinamis dari gaya pertarungan Conan di movie sebelumnya. Dan ini masuk akal karena TMS Studio yang menggarap Detektif Conan juga menggarap anime Sakamoto Days. Pertanyaannya, apakah gaya baru ini jadi lebih bagus? Gue nggak bisa jawab secara mutlak. Mata gue udah terbiasa dengan style lama. Menurut gue ini nggak jelek, malah bagus. Tapi gue rasa masih kurang cocok dengan style gambar dan background Detektif Conan yang berbeda dengan Sakamoto Days. Mungkin kedepannya akan lebih menyatu. Tapi ini upaya yang menarik dari TMS untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, untuk poin di atas, gue tegasin ya, itu hanya sekilas saja. Terakhir, soal pace atau tempo film. Banyak yang bilang terlalu cepat, jadi nggak dapat menikmati film secara emosional. Gue setuju dari sudut pandang penikmat film. Gue pengen banget ngelihat keputusasaan Kogoro atau Yui lebih lama, lebih mendalam, seperti di movie ke-26 Black Iron Submarine yang menurut gue masterpiece. Tapi ternyata kita tidak dikasih momen itu. Namun setelah gue pikirkan lagi, hampir setiap movie Conan seperti ini. Ketika penonton sudah di titik emosional, langsung diganti dengan scene fokus pada kasus. Apakah ada pesan tersembunyi? Ya, menurut gue ada. Dan pesan tersembunyinya adalah jangan terlalu berlama-lama bersedih atau depresi. Segera fokus ke tujuan awal dan bedah masalahnya. Ini bukan pace yang terlalu cepat, tapi ajakan untuk tetap fokus pada kasus. Jadi, One Eye Flashback ini memang kaya akan detail yang bisa dibedah. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat gue?